Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sultan TV. Senang sekali saya Bian Oktario bisa hadir kembali menemani Anda pada pagi hari ini di talk show Bincang Hari ini. Di mana pada pagi hari ini kita juga akan berbincang-bincang tentang sesuatu pembahasan yang cukup hangat diberitakan. Dan pada pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan Bapak Stanislaus Rianta selaku pengamat intelijen dan juga terorisme terkait pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu petinggi jemaah Islamiyah yang ditangkap dan apa dampaknya bagi Indonesia. Dan seperti yang kita tahu, ini Detasemen Khusus Anti Teror Densus 88 Polri pada Jumat yang lalu ini menangkap Thoriquddin alias Abu Rushidan alias Hamzah di Bekasi, di mana Abu Rushidan ini sebelumnya pernah menjalani hukuman karena kasus terorisme dan dengan hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan. Dan apa dampaknya dari tertangkapnya Abu Rushidan ini bagi keamanan nasional dan ancaman apa yang menghantui keamanan nasional dari tertangkapnya Abu Rushidan ini? Nah, ini akan kita bahas pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu kita akan tetap mengajak Anda pemirsa Sultan TV untuk selalu update informasi Anda dengan cara follow sosial media kami di Instagram @sultantv dan juga di Berita Sultan TV untuk fanpage Facebooknya di Sultan TV dan untuk kanal YouTube-nya di Sultan TV. Dan untuk Anda yang mau bertanya-tanya terkait perbincangan kita pada pagi hari ini bisa langsung saja layangkan pertanyaan Anda ke kolom live chat live streaming kita di kanal YouTube Sultan TV. Dan sudah bersama kita pada pagi hari ini Bapak Stanislaus Rianta selaku pengamat intelijen terorisme. Selamat pagi, apa kabarnya Pak Stanis? Selamat pagi, baik Mas. Oke, dan ini aktivitasnya seperti apa nih pada pagi hari ini? Masih biasa, masih standby Mas, masih nunggu siang ya. Oke, masih Ya, menghabiskan waktu di rumah saja nih Pak ya? ya, ya. Oke, dan pada pagi hari ini nih Pak, kita akan ngebahas soal tertangkapnya petinggi jemaah Islamiyah dan apa dampaknya terhadap keamanan nasional. Dan mungkin sebelum kita membahas soal dampaknya, mungkin banyak juga dari masyarakat yang kurang familiar dengan siapa sebenarnya Abu Rushidan ini dan seperti apa kiprahnya dan sebagai apa Abu Rushidan di dalam organisasi jemaah Islamiyah ini nih Pak. Ya, Abu Rushidan ini tokoh penting di Jemaah Islamiyah. Nama organisasinya lengkapnya Al-Jamaah Al-Islamiyah sebenarnya. Oke. Kita biasa mengenal dengan JI. Nah, Abu Rushidan ini saat ini diketahui diduga menjadi Amir JI, Amir pimpinan petinggi JI, dan dia memang senior. Dia angkatan kedua orang-orang Indonesia yang sempat belajar di Akademi Militer di Afghanistan. Jadi dia bareng dengan Abdullah Sungkar, Zulkarnain, Abu Bakar Basir di sana di Afghanistan. Dan Abu Rushidan ini termasuk orang Indonesia yang berinteraksi langsung dengan Abdullah Azzam. Abdullah Azzam ini pendakwah sekaligus pejuang dari Palestina yang menggerakkan jihad di Afghanistan. Jadi memang secara militansi, secara ideologi sangat kuat. Nah, dia kan memang pernah di penjara karena kasus yang lama yang JI, dan dia sempat dihukum 3,5 tahun di tahun 2004. Nah, setelah itu bebas. Setelah bebas ini dia dengan bebas, dengan leluasa dia menjadi pendakwa. Dia banyak kita cari di YouTube itu banyak suara-suara dia, termasuk bagaimana dia mengomentari masalah Pancasila, dihubungkan dengan agama dan lain-lain. Dan dengan kebebasannya ini, karena dia pernah dihukum, maka dia justru semakin banyak pengikut. Dan saya kemarin setelah ditangkap, saya berkomunikasi dengan beberapa teman yang ex-JI, ada yang mengatakan bahwa sebenarnya pemimpin sesungguhnya dari JI adalah Abu Rushidan, bukan Para Wijayanto. Para Wijayanto kan sempat ditangkap, diklaim menjadi Amir JI, kemudian tertangkap. Secara struktur memang Para Wijayanto, tapi banyak hal yang keputusan-keputusan penting ini sebenarnya dikeluarkan oleh Abu Rushidan. Nah, Para Wijayanto kan jejak dia di Afghanistan kan belum kelihatan, tetapi Abu Rushidan ini memang senior karena dia berbarengan dengan Abdullah Sungkar, Zulkarnain, Abu Bakar Basir, tokoh-tokoh puncak dan pertamanya dari JI. Jadi kalau memang ini ditangkap ya sudah sepatutnya gitu, walaupun sudah pernah dihukum.
Oke, nah sebenarnya peran penting apa nih dari Abu Rusdian ini di dalam organisasi Jamaah Islamiyah? Karena seperti yang disinggung sebelumnya, ini pemimpin dari JI ini sendiri kan ada para Wijayanto gitu. Seperti apa nih Pak? Ya, para Wijayanto kan Oke, udah ditangkap. Nah, JI ini organisasi yang sangat solid. Dia sangat solid dan aturannya sangat detail. Dia punya ADART namanya PUBJI, Pedoman Umum Perjuangan Jamaah Islamiyah. Jadi ketika ada pemimpin yang ditangkap, dia akan dengan cepat akan mereorganisasi dan kemudian muncul amir baru dan dia bergerak lagi. Nah, memang Abu Rusdan ini orang-orang yang pengikutnya cukup banyak, dia cukup dakwahnya juga secara terbuka, jadi tidak seperti yang sebelumnya bersembunyi tertutup, ini nggak terbuka. Nah, kenapa dia melakukan dakwah secara terbuka? Karena memang dia sudah menjalani hukuman. oh, Jadi dia merasa udah menjalani hukuman, ya udah dia terbuka saja itu sudah tidak mungkin tidak khawatir kalau akan ditangkap lagi ya. iya, Nah, JI memang merubah strategi pasca kematian Dr. Asari, kemudian peristiwa di Amerika yang WTC, itu JI kan mengubah strategi. Dia tidak melakukan aksi kekerasan lagi. Dia melakukan strategi jangka panjang dengan saat ini mengutamakan pendidikan, pelatihan, penggalangan dana, dan lain-lain. Dan mereka, kalau untuk misalnya pelatihan, dia tidak di Indonesia, dia tidak melakukan aksi kekerasan di Indonesia, tidak. Dia mengirimkan orang-orangnya, generasi mudanya ke daerah konflik seperti Suriah, Afghanistan, seperti itu. Nah, jangka panjang ini kan justru berbahaya ke depannya. Ketika tidak diantisipasi sekarang, maka ancamannya bukan sekarang, saat ini bukan, tapi nanti 10 tahun, mungkin 15 tahun, ketika dia sudah kuat, orang-orangnya sudah ada di mana-mana, ini cukup berbahaya. Makanya ketika ada penangkapan anggota JI di BUMN itu bukan hal yang mengagetkan, iya, karena mereka memang sudah menempatkan orang-orangnya ada di berbagai instansi. Jadi itu untuk jangka panjang. Ketika nanti mereka sudah kuat, sudah mungkin infrastruktur sumber dayanya sudah kuat, dia akan melakukan aksi. iya. Sekarang mereka tidak akan melakukan aksi kekerasan, tidak. Karena ketika mereka melakukan aksi kekerasan, dampaknya cukup besar bagi organisasi, Oh, akan ditangkapin mereka. iya. Jadi strategi jangka panjangnya akan putus. Makanya yang terjadi seperti itu. Oke. Nah, kalau dari ancamannya sendiri, seandainya dari Abu Rusdan ini tidak tertangkap, seperti apa nih Pak? Ya masih dia akan melakukan strategi-strategi seperti pendidikan, pelatihan, penggalangan dana. Kan penggalangan dana macam-macam ya. Mereka menyebarkan kota amal, bahkan mereka juga punya unit usaha. Sempat dikabarkan mereka punya perkebunan sawit. Iya, Banyak usaha yang mereka lakukan. Jadi secara organisasi memang kuat, dia duitnya juga banyak gitu loh. Nah, kekhawatirannya sebenarnya kan ada yang menyebut bahwa ketika Abu Dhani ditangkap akan ada balas dendam. iya, Saya kira tidak. Saat ini tidak, karena sudah 2 kali pemimpin JI ditangkap juga tidak ada aksi balas dendam seperti ketika Abu Bakar Basir ditangkap, ketika para Wijayanto ditangkap, tidak ada aksi balas dendam yang secara formal diakui bahwa itu aksi dari JI. Tapi ketika ada simpatisan, kemudian dia bertindak atas nama pribadi, kecewa dengan penangkapan, masih dimungkinkan. Tetapi secara organisasi saya kira tidak, karena mereka strateginya bukan saat ini, bukan balas dendam, bukan hari ini melakukan aksi, tidak, tapi jangka panjang dia akan melakukan aksi yang lebih besar untuk mewujudkan cita-citanya. oke. Nah, kalau dari penangkapan Abu Rusdan ini apakah berkaitan juga nih dengan penangkapan terhadap terduga teroris lainnya yang sudah tertangkap sebelum-sebelumnya nih, Pak? Ya pasti itu pengembangan, pasti Oke, pengembangan. Kalau saya melihat bahwa Abu Rusdan ini mungkin pengembangan dari penangkapan para Wijayanto juga. Para iya, Wijayanto kan sudah ditangkap beberapa 1 tahun atau beberapa bulan yang lalu kan iya, ditangkap lalu dikembangkan. Makanya dalam tahun ini kan ada sekitar puluhan anggota JI yang ditangkap, yang di iya, Lampung, kemudian di Jakarta, itu di Jawa Timur itu kan ditangkap. Jadi ini pengembangan dari penangkapan para Wijayanto sebenarnya. Tapi JI ini sangat solid iya, ketika ada penangkapan yang merupakan orang-orang di dalam struktur, mereka dengan cepat akan mengganti. oke, Karena kaderisasinya mereka juga cukup kuat dan JI ini jumlahnya banyak. Salah satu peneliti dari Amerika itu menyebutkan bahwa ada 3.000 orang Indonesia itu yang merupakan afiliasi Al-Qaeda dan alumni Afghanistan. Jadi ini kan merujuk pada JI, ada 3.000. Mabes Polri sempat menyebutkan bahwa ada 6.000 anggota JI. Kemarin sempat diralat lagi ada 1.600 anggota yang aktif. Jadi jumlah seperti ini banyak loh. Jumlah 1.000 itu banyak.
banyak kan ketika melakukan aksi teror yang cukup besar seperti bom Bali, JW Marriott, Ritz-Carlton, itu paling eksekutor dengan tim itu kan hanya 5 orang, Ya, kemudian satu orang yang menjadi pengantinnya. Kalau 1.000 ini kan cukup besar kan. benar. Tetapi saat ini memang mereka tidak berencana. Saya yakin tidak berencana melakukan itu. Saya wawancara beberapa tokoh XJI juga mengatakan saatnya bukan sekarang gitu loh. Tetapi nanti ketika 10 tahun, 15 tahun mereka menemukan momentum dan merasa lebih sudah kuat, apalagi didukung oleh orang-orangnya yang sudah masuk ke beberapa instansi, nah itu yang cukup berbahaya. Makanya penangkapan Abu Rusdan saat ini oleh Densus itu strategi yang tepat Oke. untuk mencegah jangka panjang yang mereka cita-citakan. Oke. Nah, kalau dari penangkapan Abu Rusdan ini kan bisa dibilang Abu Rusdan sudah keluar dari tahun 2007 gitu, dan mungkin sejak saat itu juga sudah mulai aktif lagi di JI. Nah, ini apakah kenapa lebih tepatnya penangkapannya baru bisa dilakukan sekarang nih, Pak? Ya mungkin menunggu bukti yang cukup ya, menunggu Ya, bukti yang cukup, menunggu alat bukti, karena memang kalau penangkapan seperti ini kan tidak mungkin sembarangan ya, nanti kalau misalnya tidak ada bukti nanti diperadilan juga bisa berbahaya kan. ya. Jadi saya kira menunggu bukti yang cukup, kemudian ada momentum-momentum yang memang diperlukan secara teknis oleh tim Densus 88 untuk menangkap dia. Jadi ini rangkaian, saya kira rangkaian dari penangkapan para Wijayanto, kemudian ada rangkaian penangkapan yang kotak amal yang disebar, yang kemarin sempat ada di Sumatera, kemudian di Bandung, lalu kan ini kan mengarah kepada penangkapan yang di Bekasi kemarin, termasuk salah satu yang merupakan karyawan BUMN, ini kan satu rangkaian kan. Tapi saya yakin bahwa penangkapan itu nunggu waktu, nunggu momentum, dan yang disertai dengan bukti permulaan yang cukup, sehingga penangkapan itu tidak dipersoalkan, tidak diperadilkan, yang bisa berbahaya bagi pemberantasan terorisme di Indonesia. Oke. Nah, kalau selain dari Abu Rusdan sendiri, ini siapa lagi nih yang memiliki peran yang mungkin sama pentingnya atau mungkin lebih penting di dalam organisasi Jamaah Islamiyah yang mungkin sudah tertangkap atau mungkin juga belum tertangkap nih, Pak? Ya kalau Abu Rusdan kan diklaim disebut bahwa dia adalah Amir JI pasca para Wijayanto. Iya. Ada yang menyebut juga, orang teman-teman JI menyebut bahwa sebenarnya memang pemimpin aslinya adalah Abu Rusdan dan para Wijayanto itu hanya secara struktur. Nah ketika keduanya sekarang sudah ditangkap, pasti akan muncul pemimpin baru kan, muncul pemimpin baru. Dan ini yang nanti akan pasti akan ditanyakan oleh penyidik kepada Abu Rusdan, sehingga siapa pemimpin barunya atau siapa orang-orang terdekatnya akan ditangkap. Tapi kan ketika pemimpin ditangkap, mereka akan konsolidasi kan. Mereka sudah punya strategi, sudah punya SOP dan sangat terlatih. Ketika mereka tertangkap, mereka akan melakukan apa itu sudah terlatih. Mereka akan mungkin menyebar, mereka akan menyembunyikan diri, itu sudah menjadi SOP mereka. Dan harus diingat bahwa JI ini pemimpin-pemimpinnya ini adalah orang-orang yang merupakan kombatan dari Afghanistan yang terlatih di medan tempur, bukan seperti mungkin kelompok lain yang tidak pernah melakukan pelatihan atau punya pengalaman panjang di medan tempur, hanya melihat dari internet, merakit bom lalu melakukan aksi. Tidak. JI ini benar-benar militan dan pengalamannya sangat panjang. Jaringannya mereka juga jaringan global. Oke. Jadi ketika ada penangkapan, dia akan organisasinya akan menyesuaikan diri sehingga nanti muncul pemimpin baru. Nah, siapa pemimpin baru ini nanti pasti akan muncul ketika nanti ada penyidikan, ada interogasi dan lain-lain. Oke, dan tadi juga sempat disinggung kalau dikatakan dengan penangkapan Abu Rusdan ini organisasi Jamaah Islamiyah masih akan terus bergerak. Nah, sebenarnya pergerakan yang seperti apa nih yang masih akan terus dilakukan oleh organisasi Jamaah Islamiyah, dan adakah potensi balas dendam yang dilancarkan gitu? Mungkin bukan dari Jamaah Islamiyahnya, tapi mungkin dari para militan-militannya nih, Pak. Ya, Jemaah Islamiyah ini akan beradaptasi. Ketika pemimpinnya sudah ditangkap, dia akan beradaptasi dengan menentukan pemimpin baru. Dan mereka kan saat ini tidak melakukan aksi kekerasan. Mereka melakukan aksi-aksi pendidikan, kemudian pelatihan, pengiriman anggotanya ke tempat konflik untuk berlatih seperti ke Suriah, ke Afghanistan. Mereka juga melakukan infiltrasi ke tempat-tempat lain. Terbukti ketika ada anggota mereka ditangkap di BUMN. Ini kan bentuk-bentuk mereka. Jadi
Saat ini mereka adalah mengembangkan organisasi. Tugas mereka seperti itu. Ketika ditangkap, pemimpinnya ditangkap, dia akan mengganti pemimpin dan terus melakukan ini. Tetapi saya kira kalau untuk kekerasan, untuk balas dendam tidak tidak menjadi strategi utama organisasi mereka, tidak. Karena kalau mereka melakukan balas dendam, organisasi mereka akan kacau, akan ditangkapi, kemudian akan kacau, akan mempengaruhi strategi mereka. Jadi saya pikir ya mereka ketika ditangkap sudah mereka akan beradaptasi, menunjuk pemimpin baru, tetap melakukan aktivitasnya dengan melakukan penggalangan, pendidikan, pelatihan seperti biasa, sampai mereka mendapatkan momentum, merasa kuat, lalu mereka akan melakukan aksi itu. Jadi kalau ancaman nasional sebenarnya jangka panjang, JI cukup berbahaya. Tapi untuk saat ini ancamannya adalah mereka melakukan penggalangan, mereka melakukan infiltrasi mungkin ke institusi pemerintah, ke BUMN, itu ancamannya. Tapi kalau ancaman teror, saya kira itu bukan menjadi strategi resmi dari JI. Tetapi ketika ada anggota yang mungkin di luar suara organisasi resmi melakukan balas dendam secara pribadi, itu masih bisa dimungkinkan. Oke, jadi bisa dipastikan kemungkinan untuk organisasi Jamaah Islamiyah ini tidak akan melakukan aksi terorisme untuk beberapa waktu belakangan ini, dan mungkin ada kemungkinan dari simpatisan-simpatisan yang mungkin tidak tergabung di dalam JI itu sendiri ya Pak ya? Mungkin dia anggota JI tetapi dia bergerak tidak atas organisasi, walaupun itu sangat kecil kemungkinannya karena fokus mereka bukan itu saat ini. Fokus mereka bukan melakukan aksi kekerasan, mereka melakukan aksi-aksi yang mengembangkan organisasi. Bahkan diketahui bahwa mereka juga terlibat dalam kegiatan politik. Jadi mereka menggunakan segala cara untuk mencapai tujuannya. Tujuan mereka cukup jelas ya. Mereka mendirikan negara berbasiskan ideologi mereka di dalam jangka panjang. Jadi saya kira itu yang terjadi. Apakah ada ancaman nasional? Ada. Ancamannya adalah infiltrasi dari mereka, mempengaruhi dengan ideologi mereka, merekrut orang-orang untuk kepentingan mereka, itu ancaman serius, bukan hanya ancaman teror. Jadi infiltrasi, propaganda, penggalangan dana, itu ancaman. Itu ancaman mereka, ini kan berbahaya. Jika dibiarkan, maka dalam jangka panjang itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Oke, kita masih akan lanjutkan perbincangan kita pada pagi hari ini Pak, dan yang pastinya pemirsa Sultan TV, kita masih akan berbincang dengan Bapak Stanislaus Rianta selaku pengamat intelijen dan juga terorisme terkait tema perbincangan kita pada pagi hari ini, yaitu petinggi JI yang ditangkap, apa dampaknya bagi keamanan nasional. Dan kita masih mengingatkan Anda untuk yang mau bertanya-tanya terkait pembahasan kita pada pagi hari ini, bisa langsung layangkan pertanyaan Anda melalui kolom live chat, live streaming kita di kanal YouTube Sultan TV. Dan pastikan Anda tetap bersama kami di Talkshow Bincang hari ini.
Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini, di mana pada pagi hari ini kita masih bersama dengan Bapak Stanislaus Rianta selaku pengamat intelijen dan terorisme, dengan tema perbincangan kita pada pagi hari ini, petinggi J yang ditangkap apa dampaknya bagi keamanan nasional. Dan tadi juga sempat disinggung tentang penangkapan dari Abu Rushidan, dan tadi juga sempat diceritakan tentang alasan kenapa jemaah Islamiyah ini masih tetap eksis dan faktor apa saja yang membuat mereka tetap bisa bertahan untuk menjalankan organisasinya. Dan mungkin Pak Stanis ini bisa diceritakan juga sebenarnya bagaimana support system di dalam organisasi jemaah Islamiyah hingga tetap bisa eksis sampai sekarang nih Pak. Ya, organisasi bergerak dan diekskan kan dia punya satu logistik yang jelas. Dia punya logistik, dia punya massa, dia punya ideologi yang sama, dan ini terjadi dipenuhi di organisasi JI. Logistik mereka menggalang dana, bahkan kota amal pun disebarkan sampai ribuan di Sumatera, di Jawa, dan dananya luar biasa. Kemudian dia juga punya supporter-supporter. Bahkan mereka punya anggota yang mempunyai peran penting, seperti yang kemarin tertangkap di BUMN, ini kan anggota-anggota yang memang punya peran penting. Dan yang jelas adalah dia punya ideologi yang sama. Organisasi yang punya ideologi yang kuat, digerakkan oleh ideologi yang sama, itu pasti akan militan. Dan Abu Rushidan ini bukan sembarang orang gitu. Dia orang yang tokoh JI yang mempunyai sempat berinteraksi dengan Abdullah Azzam, ini tokoh Mujahidin di Afghanistan, orang Filipina. Bahkan ketika Abdullah Azzam ini menerbitkan buku, isinya judulnya Tarbiyah Jihadiyah, dan diterbitkan dalam bahasa Indonesia, diterbitkan di Solo kalau nggak salah, itu Abu Rushidan memberikan pengantar di buku itu. Jadi dia ingin menunjukkan sebenarnya dia memang mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang cukup kuat tentang hal seperti itu, tentang ideologi mereka. Nah, inilah yang mewarnai JI. JI ini organisasi yang sangat solid karena dia punya massa, punya ideologi, dan dia punya logistik dan punya strategi jangka panjang. Bukan seperti mungkin kelompok-kelompok lain yang masanya sedikit 45, atau mungkin ketika dia melakukan aksi yang jangka pendek, mungkin hanya dengan aksi teror. Ketika aksi teror di Indonesia, kekuatan keapartemen kita kan cukup kuat kan. Aksi teror udah mereka akan ditangkap. Jadi organisasinya akan mengecil. Nah, JI ini jangka panjang dan orangnya sudah ribuan karena memang sudah pengalamannya sudah puluhan tahun. Mereka sempat mengirimkan beberapa angkatan sampai ke Afghanistan. Mereka belajar di Akademi Militer Mujahidin di Indonesia, Akademi Militer Mujahidin Afghanistan. Dan ketika kembali ke Indonesia, mereka tidak hanya kembali, tapi kadang mereka juga ada yang membantu perjuangan teman-teman mereka di Filipina misalnya. Jadi pengalamannya, jejaringnya, logistiknya, anggotanya, ideologinya itu kuat. Inilah yang membuat JI masih eksis, dan saya perkirakan tetap akan eksis dalam waktu masih cukup lama ketika tidak dilakukan suatu strategi yang untuk mencegah mereka membesar. Oke, nah dengan tertangkapnya Abu Rushidan ini apakah akan mempermudah pihak kepolisian untuk menemukan siapa saja yang terlibat dengan jamaah Islamiyah nih Pak? Ya, polisi kan sudah menyatakan bahwa ada ribuan orang yang menjadi anggota jamaah Islamiyah kan. Menangkap mereka secara langsung saat ini kan tidak. Dengan petinggi-petingginya ditangkap, mereka juga akan melakukan adaptasi dengan membentuk atau menunjuk petinggi yang baru, pemimpin yang baru. Langkah yang sebenarnya yang harus dilakukan sebenarnya adalah deradikalisasi. Temui mereka, kemudian diajak dialog, kemudian mereka diajak untuk kembali ke menjadi warga negara yang benar. Itu langkah yang harus dilakukan. Tapi ketika mereka memang sudah merencanakan aksi yang sudah menjurus kepada perlawanan terhadap ideologi negara, yang mereka sudah melanggar undang-undang, itu harus ditangkap. Tapi ketika sudah bisa dirangkul, kemudian diajak dialog, kembali ke NKRI, bahwa ideologi kita Pancasila, menjadi warga negara Indonesia yang baik, yaitu itu langkah yang harusnya dilakukan. Itu yang menjadi tujuan utama sebenarnya BNPT, mungkin tugasnya seperti itu. Dan ketika mereka melakukan aksi yang mengarah kepada perlawanan kepada negara, Densus akan menangkap mereka. Oke, nah sebenarnya kesulitan apa nih yang dihadapi pihak kepolisian dari dalam internal kepolisian itu sendiri dalam mengungkap siapa saja yang terlibat dalam organisasi JI ini nih Pak? Kalau kesulitan saya kira ya ini kan perlawanan terhadap organisasi yang mempunyai kemampuan militansi yang cukup tinggi. Dia juga menggunakan kemampuan pengetahuan intelijen mereka.
Saya kira Densus pasti sudah memetakan, sudah punya peta siapa saja orang-orang JI yang berpengaruh. Tetapi kan penangkapan itu perlu strategi kan. Iya. Penangkapan itu perlu strategi, tidak langsung ditangkap, tapi karena untuk pengembangan kasus berikutnya. Nah, kesulitan utama sebenarnya adalah orang-orang yang mempunyai ideologi yang saya anggap berbeda dengan Pancasila atau anti Pancasila ini, Iya. mereka membaur di masyarakat. Mereka menjadi satu dengan masyarakat. Jadi kadang tidak mudah diketahui apakah mereka anggota kelompok terlarang atau tidak. Itu. Mereka membaur masyarakat, melakukan perekrutan, penggalangan. Nah, inilah yang menjadi kesulitan. Mereka bukan orang yang misalnya seperti di negara-negara lain, teroris itu biasanya adalah kelompok minoritas yang mereka punya daerah sendiri, minoritas. Iya. Itu kan mudah diketahui kan, mudah diketahui. Tapi kalau mereka membaur dengan masyarakat, menjadi satu dengan bahkan menjadi satu dengan kelompok mayoritas, ini akan sulit diidentifikasi. Oke. Nah, kalau ada kemungkinankah jaringan organisasi JI ini juga berjalan khususnya di lembaga pemasyarakatan? Mengingat seperti yang kita tahu gitu ya, Abu Rushidan ini bisa dibilang masih tetap aktif gitu setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan nih, Pak. Ya, beberapa kasus menunjukkan bahwa para ideolog ini, saya sebut Abu Rushidan memang ideolog, ketika dia masuk ke LP, ketika tidak diawasi dengan benar, dia akan melakukan radikalisasi terhadap orang-orang yang di LP. Jadi ada tahanan karena kasus narkoba, tiba-tiba dia direkrut, kemudian dia udah ideologinya ideologi radikal. Itu sangat memungkinkan. Makanya perlu perhatian khusus, perlu treatment khusus, perlakuan khusus terhadap napi-napi yang merupakan napi-napi kasus terorisme. Apalagi jika dia ideolog, ini cukup harus diwaspadai. Jadi memang perlu dibangun sel khusus seperti yang sudah dilakukan di Indonesia, ada sel khusus seperti itu. Kalau dicampur dengan napi biasa, dia akan melakukan radikalisasi nanti. Oke. Nah, sebenarnya bagaimana nih cara JI melakukan pengkaderan gitu? Karena seperti yang kita tahu ternyata mereka ini juga sudah masuk ke instansi-instansi atau lembaga-lembaga nasional. Ya kalau Abu Rusdan kan melakukan dakwah dengan cara terbuka. Iya. Dia ada channel YouTube-nya, bisa kita cari itu secara terbuka. Tetapi memang kalau yang masuk anggota itu banyak cara. Sebagian besar memang ada hubungan kekerabatan, kemudian memang hubungan kelompok, kemudian ada hubungan-hubungan yang memang mereka satu organisasi, mungkin kena di suatu kelompok, institusi atau yang mana. Tapi mereka menggunakan cara-cara yang memang pertamanya adalah undercover di bawah permukaan mereka dan sekarang sudah mulai secara terbuka. Terbukti ketika Abu Rusdan itu punya channel-channel yang di media sosial melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu, pasti dia nanti akan punya pengikut, akan punya massa. Nah, ketika nanti sudah besar, ya ini cukup berbahaya. Ya. Jadi segala cara mereka lakukan. Bahkan ada informasi yang menyebutkan bahwa mereka juga terlibat di dalam kegiatan politik di 2019. Mereka masuk dalam aksi-aksi politik. Jadi ini adalah banyak cara yang mereka lakukan. Cuma memang mereka saat ini menghindari cara kekerasan. Dan kalau mengingat tadi juga sempat disinggung soal JI yang sudah masuk ke instansi pemerintahan, ini ancaman terbesarnya seperti apa nih kalau mereka sudah benar-benar masuk ke dalam instansi atau lembaga-lembaga negara? Ya, secara umum memang sudah terjadi aksi-aksi teror yang melibatkan oknum dari ASN, sudah ada yang terbukti, ya sudah ada terbukti, bahkan sudah ada ex-ASN yang sempat mau bergabung ke Suriah juga sudah ada. Ini sudah ada bukti-buktinya, bisa kita cari dengan mudah di pemberitaan di sosial, di media-media sosial juga ada. Nah, ancamannya adalah ketika mereka masuk ke dalam institusi-institusi penting, apalagi dia mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan, ini cukup berbahaya. Mereka mungkin saat ini mungkin masih memasukkan, masih level-level rendah, masih level-level menengah. Tapi ketika dia nanti sudah mengambil keputusan, ini cukup berbahaya. Dia pasti akan menjalankan keputusan-keputusan dipengaruhi dengan kelompok-kelompoknya. Gitu. Walaupun mungkin mereka bisa aja bersikap seperti bunglon, mereka masuk dulu, taat dulu, patuh. Tapi ketika ada momentum yang mereka sudah tetapkan bahwa itu momentum untuk organisasinya, ini yang menjadi berbahaya. Jadi ancaman sesungguhnya bagi JI, bagi pemerintah saat ini itu bukan aksi teror, tetapi infiltrasi ke dalam institusi pemerintah inilah
yang menjadi ancaman serius, termasuk propaganda-propaganda secara terbuka yang mereka lakukan. Ini ancaman serius bagi negara. Oke. Nah, sebenarnya kalau berbicara mengenai jamaah Islamiyah, ini ancaman yang seperti apa sih yang dikhawatirkan, seperti yang tadi disinggung, yang mungkin akan terjadi 10 atau 15 tahun lagi? Ya di ADART mereka, semacam ADART namanya PUBG ini kan, Pedoman Umum Perjuangan Jamaah Islamiyah, mereka kan ingin menegakkan, ingin menjadikan Indonesia itu menjadi negara sesuai ideologi mereka, Oke. bertentangan dengan Pancasila. Ini kan ancaman serius kan. Saat ini memang kekuatan mereka belum memungkinkan, tetapi kalau mereka sudah berhasil infiltrasi, mereka sudah punya logistik yang kuat, bahkan ketika nanti mereka bisa punya akses senjata, ini yang akan terjadi seperti itu. Jadi memang sejak dini, sejak sekarang, upaya-upaya mereka untuk mencapai tujuan jangka panjang itu harus diintervensi, harus dicegah. Makanya dilakukan penangkapan-penangkapan. Jadi penangkapan saat ini itu tepat. Penangkapan saat ini tepat untuk mencegah bahwa JI berkembang lebih jauh. Dan harus paralel dilakukan ketika penangkapan dilakukan, itu juga ada deradikalisasi bagi anggota-anggota mereka. Karena saya melihat ada sebagian orang itu sebenarnya menjadi korban propaganda, korban perekrutan yang mereka tidak tahu, lalu didoktrin, lalu mereka bergabung. Nah, orang-orang yang menjadi korban inilah yang diselamatkan, ditarik lagi, dideradikalisasi sehingga menjadi warga negara Indonesia yang baik kembali itu. Jadi memang banyak upaya penting dan saya kira itu tidak cukup jika dilakukan hanya oleh BNPT. Kunci utamanya sebenarnya kekuatan paling besar adalah di masyarakat. Jadi BNPT harus merangkul masyarakat, bagaimana bisa melakukan upaya deteksi dini, lalu bagaimana masyarakat ini dikuatkan, diberi semacam kekebalan dengan penguatan ideologi Pancasila supaya ketika ada ideologi-ideologi yang di luar Pancasila masuk, masyarakat sudah kebal. Ini harus dilakukan. Jadi tidak cukup hanya upaya BNPT saja. Oke. Nah, sebenarnya momentum seperti apa nih yang mungkin bisa memicu dari pergerakan nyata dari jemaah Islamiyah nih, Pak? Ya, momentumnya ketika mereka sudah siap sebenarnya, ketika mereka sudah siap secara organisasi, secara sumber daya manusianya, secara logistiknya, secara jaringannya, dan nanti bahkan ketika mereka punya jaringan global yang kuat, ya dia akan punya momentum itu dan dia akan menjalankan aksinya. Tapi kalau misalnya secara konsisten pemerintah melakukan penangkapan-penangkapan seperti ini, kemudian juga melakukan deradikalisasi, kemudian merangkul kembali orang-orang yang menjadi korban propaganda mereka, saya kira impian mereka akan jauh terlaksana. Jadi ini tergantung pemerintah dan tergantung masyarakat, apakah akan serius mencegah ancaman itu atau tidak. Oke. Nah, kalau dengan yang terjadi di Afghanistan dengan penguasaan Taliban, ini apakah ada kemungkinan nih ini memicu aksi-aksi juga dari jemaah Islamiyah nih, Pak? Ya, ini menjadi euforia kelompok-kelompok yang mempunyai ideologi yang sama dengan Taliban, bahwa ketika Taliban bisa menang di Afghanistan, kenapa kita tidak itu? Ya. Di berbagai platform pembicaraan di aplikasi percakapan itu memang muncul bahwa wah ini saatnya, ini saat kita mengikuti mereka, itu muncul. Tetapi saya melihat bahwa di JI punya strategi tersendiri. Mereka orang yang sudah cakap sekali untuk menghitung strategi dan merancang seperti itu. Jadi bukan saat ini saatnya seperti Taliban. Tetapi mungkin kelompok-kelompok lain, kan kelompok radikal ini kan ada banyak. Kelompok-kelompok radikal terorisme ya, saya menyebut radikal terorisme, itu ada banyak, tidak hanya JI, ada JAD, ada JAT, ada MIT. Mereka bisa saja terpengaruh dengan situasi seperti itu. Euforia itu akan masuk. Ketika ada suatu kelompok yang sukses menjalankan aksinya dan kelompok itu ideologinya hampir sama, pasti akan menginspirasi, pasti akan mengikuti. Tapi kalau kelompok itu kuat, dia sudah punya strategi yang cukup kuat dan doktrinasinya kuat, jadi tidak akan terpengaruh. Oke. Nah, dengan Indonesia yang memiliki undang-undang terorisme, ini apakah sudah benar-benar bisa nih menangkal ancaman-ancaman terorisme yang ada di Indonesia nih, Pak? Ya, kalau program penanggulangan dilakukan terus ya, undang-undang dijalankan terus. Dan masalahnya adalah mereka melakukan semacam propaganda, penggalangan di masyarakat, dan mereka seperti kegiatan biasa yang
menghindari bahwa kegiatan-kegiatan mereka dianggap melanggar hukum. Mereka masuk dalam kelompok politik, mereka masuk infiltrasi ke dalam BUMN, misalnya mereka melakukan aktivitas-aktivitas keagamaan yang tidak melanggar hukum. Ya. Nah, ketika mereka ditemukan nanti ada ideologi, penyebaran ideologi yang mungkin dianggap bahwa tidak sesuai dengan Pancasila, saat itulah bisa dikenakan pelanggaran hukum. Jadi memang faktornya kompleks dan ini tidak bisa ditangani sendiri oleh pemerintah. Masyarakat harus proaktif untuk melakukan deteksi dini hal ini. Oke. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita pada pagi hari ini, Pak. Dan yang pastinya pemirsa Sultan TV, kita masih akan berbincang lagi bersama dengan Bapak Stanislaus Rianta, selaku pengamat intelijen dan terorisme, terkait perbincangan kita pada pagi hari ini, petinggi JI ditangkap, apa dampaknya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Talkshow Bincang hari ini. Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di Talkshow Bincang hari ini, di mana pada pagi hari ini kita masih bersama dengan Bapak Stanislaus Rianta, selaku pengamat intelijen dan juga terorisme, dan kita masih berbincang terkait tema kita pada pagi hari ini, yaitu petinggi JI yang ditangkap, apa dampaknya bagi keamanan nasional. Dan kita coba membacakan beberapa pertanyaan yang masuk di kanal YouTube kita, di kanal YouTube live streaming kita Sultan TV, dan mungkin coba kita bacakan beberapa pertanyaan yang masuk, Pak, ya. Yang pertama ini datang dari
Penangkapan petinggi JI ini apakah berpengaruh terhadap stabilitas dan keamanan negara dan apakah juga berpengaruh terhadap bidang politik Indonesia? Seperti apa nih Pak? Ya kalau pengaruh langsungnya, misalnya mereka balas dendam, saya kira tidak. Tadi sudah saya jelaskan ya, Ya. secara langsung tidak. Tetapi memang JI ini dampaknya adalah mereka melakukan infiltrasi. Mereka infiltrasi bahkan ke BUMN, ke tempat lain. Dan ini berbahayanya ketika orang yang menjadi infiltran ini memegang kebijakan. Ini kan cukup berbahaya. Dia bisa mempengaruhi kebijakan. Nah terhadap politik memang beberapa kali JI ini masuk ke dalam arena politik. Mereka terlibat dalam aksi-aksi massa politik. Jadi tetapi ketika mereka masih dalam bentuk JI, mereka tidak bisa terlibat dalam politik praktis. Berbeda ketika JI berkumpul lalu masanya tiba-tiba membentuk organisasi baru, membentuk parpol misalnya yang legal. Nah ini yang menjadi ancaman bagi dunia politik Indonesia dan kepada ideologi Pancasila juga. Tapi saat ini kalau ancaman langsung terhadap keamanan nasional misalnya dalam bentuk aksi teror, saya kira kemungkinannya sangat kecil. Oke. Pertanyaan lainnya ini ada yang menanyakan soal adakah kemungkinan jaring JI ini ditopang atau dipasok juga oleh pihak-pihak asing? Ya, mereka punya jaringan global. JI itu kan punya mentor, mereka punya pelatihan di Afghanistan dan lain-lain. Tapi melihat tren saat ini dan ditopang oleh pihak asing, misalnya ditopang dana, gitu, misalnya seperti itu, PPATK sudah melakukan upaya yang cukup bagus. Mereka mengawasi transaksi seperti itu dan pasti mereka akan menghentikan. PPATK akan melakukan pencegahan jika terjadi kiriman dana dari pihak asing yang tujuannya atau mungkin sumbernya dari pihak-pihak yang terindikasi kelompok teror. Kalau misalnya dukungan ya karena punya jaringan global ya dukungan ideologi atau dukungan hal yang lain itu ada dimungkinkan karena kan JI ini kan bukan tumbuh dan besar di Indonesia saja tapi mereka banyak petinggi-petinggi mereka yang merupakan alumni dari Afghanistan. Oke, dan kalau berbicara tentang deradikalisasi yang mungkin sudah dilakukan pemerintah Indonesia, ini apakah sudah efektif mencegah paham-paham radikal di masyarakat terlebih di tubuh pemerintahan sendiri nih Pak? Ya, efektif atau tidak itu kan relatif ya, tapi yang harus diingat adalah dari hasil penelitian saya ini tidak terorisme itu bukan disebabkan oleh faktor tunggal. Jadi ada banyak faktor yang bisa menyebabkan atau menjadi pendorong terorisme. Ideologi memang paling kuat, ada ideologi, kemudian ada yang bahkan ada motif politik, ada yang ekonomi, karena terbukti dulu ada perekrutan diajak ke Suriah, dimingi-mingi bahwa di sana akan mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang besar, itu mereka ikut. Ada banyak faktor, bahkan ada orang yang ikut ke Suriah ketika ditanya kenapa ke sana, saya diajak teman, ada juga seperti itu. Jadi karena banyaknya faktor ini, walaupun paling kuat ideologi, maka tidak ada solusi tunggal atau tidak mungkin hanya ditangani oleh satu lembaga saja. Ini perlu kerjasama banyak pihak, dari banyak pintu, dari banyak sektor untuk mencegah terjadinya radikalisasi. Nah, deradikalisasi saya kira sudah on track, sudah menuju arah yang benar, walaupun masih perlu dimasifkan lagi dengan pelibatan masyarakat. Buktinya adalah banyak, tidak hanya satu dua, mantan anggota JI yang dirangkul oleh pemerintah. Dirangkul oleh pemerintah, bahkan dia menjadi agennya pemerintah, membantu pemerintah untuk melakukan deradikalisasi terhadap teman-temannya. Ini kan bukti bahwa deradikalisasi sudah berhasil karena sudah mampu menyentuh anggota-anggota JI, bahkan mereka membantu pemerintah. Tapi memang peran masyarakat harus dikuatkan, karena sekarang deradikalisasi tidak hanya orang per orang seperti dulu yang JI lakukan, tapi yang namanya radikalisasi sekarang ini dengan masif dilakukan, disebar di media sosial, disebar begitu saja sehingga orang bisa saja tertangkap konten-konten itu, mereka menangkap lalu kemudian mereka menjadi radikal, mereka melakukan aksi sendirian. Inilah yang dinamakan fenomena lone wolf. Orang melihat di media internet, kemudian dia terpapar paham radikal, dia baca-baca, searching bagaimana cara membuat bom, melakukan aksi teror, dia melakukan aksi. Tidak diketahui kelompoknya mana, dia melakukan aksi. Aksi lone wolf ini berbahaya karena tidak bisa dideteksi, apalagi diradikalisasi karena orangnya kan tidak diketahui. Nah, kuncinya adalah peran serta masyarakat. Yang penting adalah pastikan lingkungan terdekatnya aman, pastikan lingkungan terdekatnya tidak dalam pengaruh paparan paham radikal. Kalau ada pengaruh seperti ini ya laporkan kepada aparat. Jadi
kunci dari pencegahan radikalisme di Indonesia sebenarnya adalah kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah. Oke. Nah, kalau bercermin dari negara lain yang juga mungkin melakukan penanganan terorisme, ini adakah negara yang dianggap paling baik nih Pak dalam hal penanganan dan juga pencegahan dari terorisme itu sendiri? Dari diskusi saya dengan teman-teman yang mempelajari tentang studi terorisme ini, Ya. mereka justru menganggap Indonesia itu termasuk salah satu negara yang baik, Oke. termasuk ketika melakukan proses peradilan, karena dari catatan yang ada, hanya Indonesia yang melakukan peradilan terbuka terhadap kasus-kasus terorisme. Jadi setiap kali ada kasus terorisme, itu kan disidang secara terbuka. Ya. Kita bisa lihat secara terbuka, kita bisa unduh berkasnya, putusannya, itu bisa dilihat oleh masyarakat. Jadi ketika ada orang mengatakan bahwa terorisme itu rekayasa, fiktif, ya itu kan bisa dilihat di pengadilan kan. Ya. Dan saya belum menemukan ada orang yang tertangkap terorisme, kemudian diputus bebas. Itu saya belum menemukan. Jadi berarti terbukti bahwa ini bukti bahwa memang terorisme di Indonesia itu ada. Dan Indonesia ini memperlakukan proses peradilannya dengan terbuka. Jadi ini menunjukkan bahwa kita transparan. Itu yang pertama. Yang kedua memang deradikalisasi dilakukan dengan on the track, walaupun masih perlu dikuatkan. Jadi Indonesia ini juga menjadi contoh bagi negara-negara lain. Banyak negara yang studi banding ke Indonesia untuk mempelajari bagaimana deradikalisasi, termasuk memberdayakan mantan napiter, diberdayakan supaya mereka bisa survive di masyarakat. Karena menjadi problem ketika napi terorisme keluar dari tahanan bebas, dia di masyarakat tidak diterima. Dia akan kembali ke kelompoknya dan melakukan aksi. Dan ini kan sudah ada catatan bahwa ada beberapa persen napiter yang kembali melakukan aksinya, residivis. Karena mereka tidak menemukan tempat yang bisa menerima mereka kecuali hanya kelompoknya gitu. Nah, jadi masyarakat juga harus disiapkan. Pemerintah harus menyiapkan masyarakat supaya bisa menerima mereka ketika benar-benar sudah terbebas dari paham radikal. Ya udah hidup di masyarakat dengan biasa, ikut dengan masyarakat, menjadi anggota, menjadi warga negara NKRI yang baik. Yaitu saya kira menjadi salah satu solusi juga. Tapi memang deradikalisasi di Indonesia sebenarnya sudah on the track, hanya perlu dikuatkan lagi dengan melibatkan masyarakat secara lebih masif. Oke. Dan sebenarnya peran nyata dari masyarakat yang seperti apa nih yang bisa mencegah dari penyebaran paham radikal ini sendiri nih Pak? Ya, masyarakat harus proaktif, bisa melakukan deteksi dini ya, proaktif ketika melihat indikasi-indikasi ada paham yang menyimpang dari ideologi Pancasila, ya harus lapor gitu. Harus lapor, tidak malah menjadi supporter. Karena kan ada beberapa kasus seperti di Poso misalnya, ketika 2 teroris MIT tewas kemudian dimakamkan, itu dielu-elukan seperti pahlawan ini. Apakah masyarakat mendukung benar-benar karena ideologi yang sama atau karena mendapat tekanan? Ini kan harus diselidiki. Tapi kalau ketika dia mendukung karena punya ideologi yang sama, ini cukup berbahaya. Jadi masyarakat harus paham bahwa Pancasila sudah final di Indonesia. Kita harus dukung sebagai warga negara. Ketika ada orang yang mengajarkan atau mempropagandakan paham-paham di luar ideologi Pancasila, ya harus proaktif melaporkan kepada aparat. Dan paling penting adalah periksa masing-masing di lingkungan terdekatnya, periksa keluarganya masing-masing aja. Ketika sudah bisa semua warga negara bisa memastikan bahwa keluarganya adalah aman, itu saya kira menjadi suatu gerakan yang luar biasa. Jadi Indonesia perlu membuat semacam gerakan deradikalisasi, gerakan nasional yang melibatkan seluruh warga sehingga terjadi upaya deteksi dini, cegah dini secara masif dan secara nasional di negara. Oke. Dan perlukah ilmu-ilmu seperti itu ini dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan di Indonesia nih Pak? Saya kira sudah mulai tentang pengetahuan seperti itu sudah mulai masuk, mungkin secara formal juga secara informal melalui seminar-seminar, secara tidak masuk kurikulum ya, itu melalui seminar-seminar sudah mulai masuk. Banyak kampus-kampus yang sudah mulai mengundang para pembicara, bahkan mereka menghadirkan mantan terorisme untuk menceritakan bahaya-bahaya tentang paham radikal yang anti Pancasila seperti ini. Jadi on the track, cuman kurang masif. Dan mungkin hal-hal apa saja nih yang mungkin mau disampaikan atau informasi yang mau ditambahkan ini terkait ancaman dari terorisme ini sendiri nih Pak? Ya, pemerintah harus mewaspadai adanya infiltrasi dari kelompok-kelompok radikal ini. Makanya
background check itu perlu dilakukan pemerintah, Ya. termasuk untuk karyawan tidak hanya ASN, tetapi juga untuk karyawan BUMN. Organisasi-organisasi yang menjadi bagian dari pemerintah itu dipastikan bahwa karyawannya, pegawainya ini benar-benar Pancasila. Tapi juga harus diwaspadai adanya bunglon masuk. Ya. Mereka masuk ya seolah-olah seperti benar-benar orang nasionalis Pancasila. Pancasila ketika diwawancara, di interview, tapi ketika sudah masuk, ya dia udah mereka melakukan penyebaran propaganda, dia harus diwaspadai. Jadi mekanisme background check ini penting. Negara akan kuat ketika aparatnya, ketika struktur pemerintahnya juga tidak terinfiltrasi, tidak terkena paham radikal. Tapi kalau ketika negara bisa disusupi, walaupun satu dua tapi bisa mengambil kebijakan seperti itu menjadi ancaman. Jadi paling penting adalah negara menguatkan dulu struktur pemerintahnya. Kemudian setelah kuat, mengajak masyarakat untuk bekerja sama mencegah adanya paham radikal terorisme di masyarakat. Oke, dan terakhir apa nih harapannya terhadap keamanan nasional terkait pembincangan kita pada pagi hari ini nih Pak? Ya kita harus kompak, harus bersatu padu mewujudkan keamanan nasional, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Jadi pemerintah sedang sangat bekerja sangat keras untuk mengatasi masalah pandemi ini. Jangan sampai itu menjadi celah-celah bagi kelompok-kelompok yang mempunyai ideologi di luar Pancasila untuk melakukan aksi, termasuk aksi infiltrasi, propaganda, penggalangan dana untuk tujuan jangka panjang, ini harus dicegah. Jadi peran serta masyarakat sangat penting ketika melihat situasi yang seperti itu, sebaiknya bekerja sama dengan aparat untuk pencegahan sejak dini, dan ini semua demi negara kita tercinta. Oke, terima kasih Bapak Stanislaus Rianta sudah meluangkan waktunya kepada kita pada pagi hari ini untuk berbincang-bincang. Terima kasih Pak. Sama-sama Mas, terima kasih. Oke, mudah-mudahan kita bisa berbincang lagi di lain waktu ya. Siap, Pak. Oke, itu dia pemirsa Sultan TV perbincangan kita pada pagi hari ini bersama Bapak Stanislaus Rianta selaku pengamat intelijen dan juga terorisme terkait perbincangan kita pada pagi hari ini petinggi JI yang ditangkap apa dampaknya bagi keamanan nasional. Dan terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Talkshow Bincang hari ini. Kita akan berjumpa lagi di Talkshow Bincang hari ini edisi selanjutnya di waktu yang sama di jam yang sama, dan akhir kata saya Bian Oktario undur diri bersama kerabat kerja yang bertugas. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.